Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak, kenyang. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Hello Teknolovers, belakangan ini publik ramai membicarakan kasus yang melibatkan Kepala Desa atau Kades Gunung Menyan, Bogor, Jawa Barat. Nama Wiwin Komalasari menjadi sorotan setelah dirinya dituding bersikap arogan. Semua bermulai dari video yang beredar di media sosial, di mana Wiwin tampak meremahkan nasi kotak yang ia terima saat menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak, kenyang. Aduh, seumur-umur. Dalam video tersebut, Wiwin terlihat mengenakan seragam lengkap sebagai kepala desa, lengkap dengan kacamata hitam. Sambil tertawa geli, ia menunjukkan bahwa dirinya dan para kepala desa lainnya mendapatkan nasi kotak. Ia bahkan mengaku hampir tidak pernah mengalami kejadian seperti itu sepanjang hidupnya. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak, kenyang. Aduh, seumur-umur. Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Tak berhenti di situ, ia juga mengajak teman-temannya sesama kepala desa ikut bercanda. Ibu bawa jomet ya? Mana jometnya mana? Berkat. Bawa jomet. Video tersebut langsung menuai banyak reaksi dan memicu perbincangan soal gaya hidup kepala desa di Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya seperti apa sih kekayaan Kades Gunung Menyan ini? Yuk kita kupas lebih dalam. Profil dan kontroversi. Wiwin Komalasari merupakan kepala desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup aktif di media sosial, terutama di TikTok. Akun pribadinya @ratuwk1414 kini telah mengumpulkan lebih dari 264.000 pengikut. Melalui media sosialnya, Wiwin sering membagikan video pendek yang menampilkan aktivitasnya sebagai kepala desa. Namun tak jarang, ia juga memamerkan barang-barang mewah seperti tas desainer, jam tangan mahal, hingga perhiasan berkilauan. Nama Wiwin semakin mencuri perhatian pada Desember 2023 ketika ia ikut serta dalam aksi demonstrasi bersama Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI. Dalam aksi tersebut, ia dan para kepala desa lainnya menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu poin utama dalam tuntutan mereka adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa. Usulan ini akhirnya disetujui oleh DPR, mengubah masa jabatan Kades menjadi 8 tahun per periode, dengan maksimal 2 periode. Sebelumnya, kepala desa hanya menjabat 6 tahun per periode, dengan maksimal 3 periode. Namun, perhatian publik justru tidak hanya tertuju pada tuntutan yang mereka bawa, melainkan juga pada penampilan Wiwin saat mengikuti aksi tersebut. Dalam demonstrasi, ia tampil mencolok dengan tas mewah, kacamata hitam, jam tangan eksklusif, serta smartphone dan perhiasan yang berkilauan. Harga tas yang ia kenakan bahkan diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, nominal yang fantastis untuk seorang kepala desa. Tak hanya itu, di tengah aksi unjuk rasa, Wiwin juga sempat menarik perhatian dengan tindakannya yang cukup mencolok. Ia terlihat memegang sejumlah besar uang tunai dan menggunakannya untuk membeli seluruh dagangan para pedagang tahu yang berjualan di lokasi demo. Kekayaan dan koleksi barang mewah. Gaya hidup mewah seorang kepala desa di Kabupaten Bogor kembali menjadi perbincangan hangat. Wiwin Komalasari, kepala desa Gunung Menyan, viral di media sosial setelah warganet menyoroti kehidupannya yang glamor. Dari koleksi tas mewah hingga perjalanan ke luar negeri, sosoknya pun menarik perhatian banyak orang. Semua ini bermula dari unggahan di akun TikTok pribadinya, di mana Wiwin sering memamerkan berbagai barang berkelas. Dalam salah satu videonya, ia memperlihatkan lemari kaca berisi puluhan tas dari merek ternama seperti Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton. Tak hanya itu, kumpulan kardus berwarna oranye khas Hermes juga terlihat berjajar rapi di atas lemari. Selain tas, ia juga kerap membagikan momen saat mengenakan jam tangan mahal dan perhiasan berharga. Bahkan, dalam beberapa unggahannya, Wiwin tampak menikmati hobi bermain golf, sebuah olahraga yang identik dengan kalangan elit.
Kehidupannya yang serba mewah ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelum menjabat sebagai kepala desa, Wiwin memang diketahui sudah memiliki gaya hidup yang cukup mapan. Dalam unggahan lamanya, ia pernah terlihat berpose di depan mobil Mercedes-Benz dan beberapa kali membagikan momen saat bepergian ke luar negeri. Tak heran jika sebagian orang berspekulasi bahwa ia berasal dari keluarga kaya sebelum akhirnya terjun ke dunia pemerintahan. Namun, sumber kekayaan Wiwin tak hanya berasal dari gaji dan tunjangan sebagai kepala desa, melainkan juga dari berbagai bisnis yang ia jalankan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, gaji seorang kepala desa ditetapkan sebesar Rp2.426.000 per bulan. Sementara itu tunjangan yang diterima bisa bervariasi tergantung pada kebijakan pengelolaan dana desa, termasuk tunjangan jabatan jaminan sosial hingga tunjangan purna tugas. Selain dari gaji dan tunjangan, Wiwin juga diketahui memiliki sejumlah usaha. Dalam berbagai unggahan di akun TikToknya, @ratuwk1414, ia kerap membagikan aktivitasnya di dunia bisnis, terutama di bidang kosmetik dan peralatan kecantikan. Selain itu, ia juga menjalankan bisnis wedding organizer bernama WK Organizer, di mana ia aktif mengurus berbagai acara pernikahan. Namun yang menjadi sorotan publik adalah absennya laporan kekayaan Wiwin dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan data atas nama Wiwin Komalasari dalam daftar LHKPN, padahal sejak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bogor telah mewajibkan seluruh kepala desa dan lurah untuk melaporkan kekayaan mereka. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas para pejabat dalam mengelola aset mereka. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yusyafiansyah, menegaskan bahwa pelaporan LHKPN akan diawasi secara ketat. Ia juga meminta bantuan para camat untuk mendampingi kepala desa dalam proses pelaporan tersebut. Renaldi menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat, khususnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan KPK dalam proses pengawasan dan pendampingan kepada para kepala desa. Menurut aturan yang berlaku, laporan LHKPN wajib disampaikan pada awal tahun dan harus diselesaikan paling lambat Maret 2024. Atas kasus yang menyoroti Wiwin Komalasari ini, warganet ramai-ramai menandai akun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, berharap ada tindak lanjut dari pemerintah terkait kontroversi yang tengah bergulir. Itulah tadi profil dan kekayaan Ibu Kades Gunung Menyan yang viral setelah menghina nasi kotak. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa.